Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Inaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengaktifkan word check spelling di Microsoft Word. Word check spelling ini adalah suatu fungsi dari Microsoft Word yang memungkinkan bagi kita untuk mendeteksi kesalahan tulis dengan otomatis, sehingga akan sangat memudahkan bagi mahasiswa yang sedang menulis skripsi ataupun bagi pelajar dan bagi kalangan umum yang sedang mengetik teks di Word agar dapat mendeteksi kesalahan tulis dengan otomatis. Jadi tidak usah dicek secara manual satu persatu, karena kadang kalau dicek manual itu ada yang terlewat kesalahan ketiknya. Baik, yang pertama kita lihat dulu apakah check spelling yang ada di PC atau laptop kalian itu sudah aktif atau belum. Caranya dengan melihat seperti ini. Diklik, kemudian di situ ada berbagai macam bahasa ya. Biasanya yang ada adalah bahasa Inggris versi Indonesia, bahasa Inggris versi US, atau bahasa Indonesia. Nah, belum tentu yang ada di sini ini sudah aktif dan sudah terinstall, belum tentu. Oleh karena itu kita perlu cek dulu. Caranya bagaimana? Yuk kita tulis sesuatu dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misal saya sedang belajar Microsoft Word. Perhatikan di sini ada garis merah di bawah. Ini artinya menurut setelan Word kalian, kalimat ini keliru. Kenapa? Karena setelan kalian adalah setelan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ada merah-merahnya. Jadi kalau ada merah-merahnya ini salah ketik atau typo tandanya. Nah, tapi kan ini saya nulis pakai bahasa Indonesia, maka seharusnya yang diaktifkan adalah yang bahasa Indonesia. Nah, merah-merahnya hilang. Tapi apakah tanda merah yang hilang itu menandakan bahwa cek spelling kita yang bahasa Indonesia itu sudah aktif, atau memang merah-merahnya hilang itu karena cek spelling bahasa Indonesia kita yang tidak aktif? Nah, kita coba ubah. Kita anggap aja kita salah ketik. Harusnya kalau word spelling bahasa Indonesia kita aktif, ini akan muncul tanda merah di bawahnya. Tapi kenyataannya tidak. Artinya cek spelling bahasa Indonesia kita belum aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita buka review, kemudian ada language di situ. Kita klik language, kemudian set proofing language. Kita klik language, kemudian language preferences. Nah, di sini terlihat bahwa untuk bahasa Inggris yang versi Indonesia atau Indonesian style itu sudah terinstall. Untuk bahasa Inggris US juga sudah terinstall. Sedangkan yang untuk bahasa Indonesia ternyata belum terinstall, tapi proofing available. Artinya kita bisa melakukan proofing. Nah, maka siapkan kuota internet, kemudian kita klik proofing available ini tadi ya. Kemudian akan muncul, Anda akan terbawa ke sini. Nah, menginstal paket bahasa Indonesia untuk Office 32 bit. Klik unduh untuk mendapatkan paket bahasa, lalu jalankan paket unduhan untuk menginstal. Jadi kita klik unduh. Nah, ini juga nanti kalian bisa mengunduh bahasa-bahasa yang lain. Kalau misalnya pakainya bahasa Inggris tapi Inggris yang UK juga bisa. Nanti diklik aja nih ya, add language. Nah, kalian bisa pilih bahasa apa yang mau diinstalkan di sini sesuai dengan kebutuhan kalian.
kita tutup dulu. Kemudian kita lihat lagi language preference, Indonesian proofingnya udah available. Kemudian tadi sudah kita unduh. Nah, oke, jadi yang tadi kita tulis ini harus kita tutup dulu. Baiklah, nggak apa-apa, lanjutkan ya. Nah, ini lagi restart Word-nya. Semoga nanti setelah restart sudah muncul atau sudah terinstall yang setting dengan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita buka lagi Word-nya. Ya, di sini tulisannya harap tetap online saat mengunduh Office ya. Jadi dia sedang mengunduh atau dia sedang running setting yang bahasa Indonesia tadi. Jadi guys, ternyata tadi di tengah jalan pada saat menginstal bahasa, kuota internetnya habis, jadi muncul seperti itu. Tapi kemudian setelah kuota internet diisi kembali, dia dengan cepat terinstall. Kita bisa lihat di sini ketika saya melakukan kesalahan penulisan yang harusnya pergi menjadi pelgi, muncul garis merah di bawahnya. Jadi kita bisa dengan langsung merevisinya. Nah, di sini juga jangan lupa diklik bahasanya bahasa Indonesia. Nah, maka akan hilang tadi garis-garis merah itu. Kemudian kalau kalian mau menulis lagi, misalkan menulis kalimat yang cukup panjang gitu ya, pendidikan di Indonesia, I-nya nggak besar, ya akan otomatis menjadi besar ya. Saat ini sedang mengalami tahap yang kritis di masa pandemi misalkan. Kenapa dia seperti ini berubah menjadi C? Karena ini settingannya masih Inggris. Kemudian seperti tadi kita ubah menjadi settingannya bahasa Indonesia. Dan kalau mau defaultnya bahasa Indonesia, ya diklik aja set as default. Jadi nggak usah bolak-balik menjadikan check spellingnya kembali ke bahasa Indonesia. Karena tadi kan defaultnya adalah English Indonesia. Sekarang kita atau English United States. Sekarang kita ganti defaultnya Indonesian. Do you want to change the default language to Indonesian? Yes. Oke. Nah, di sini C-nya karena pandemic dalam bahasa Indonesia adalah pandemi, maka C-nya harus dihilangkan. Nah, begini. Kalau sudah tidak ada garis merah lagi, berarti kalimat kalian sudah betul dan tidak ada typo-nya. Nah, kemudian bagaimana jika kita menerima kiriman file dan tidak dapat mendeteksi typo-nya, padahal kita tahu di situ ada typo. Nah, yang harus dilakukan apabila punya atau mendapatkan kiriman file yang tidak bisa terdeteksi typo-nya secara otomatis, tidak ada merah-merahnya, padahal di situ beneran ada salah ketik, klik file, kemudian klik more dan option, kemudian klik proofing. Barangkali di sini tidak dicentang check spelling, mark grammar error, check grammar with spelling, ini kemungkinan tidak dicentang, atau ini hide spelling error dan hide grammar errornya dicentang. Nah, kalau ini dalam posisi tercentang, maka file yang kalian buka itu tidak akan terdeteksi errornya. Maka ini harus tidak dicentang, gitu ya. Dan di sini harus dicentang. Check spelling check, mark grammar error check, frequently confused word check, check grammar with spelling juga check ya. Yang exception jangan dicentang, baru nanti pasti akan keluar
garis merah di bawah kalimat yang typo. Ya, begitu aja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi kalian mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Jangan sampai dosen pembimbing dan dosen penguji kalian sibuk mengoreksi typo-typo kalian dan mengabaikan konten yang sudah kalian tulis. Jadi, sebelum dosen penguji dan dosen pembimbing saudara mengomentari masalah typo yang sangat parah dan membuat ilfeel, lebih baik diinstal dulu paket bahasa Indonesia di Word kalian semua. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.